Pulang lembur dengan perut melilit, Nadine hanya disambut meja kosong dan usiran dingin mertua, bukan tanggung jawabku. Di balik hijab yang selalu ia jaga, Nadine menyimpan rahasia besar yang siap diledakkan malam itu juga untuk menghancurkan harga diri keluarga suaminya. Satu tindakan nekatnya di jam 12 malam akan memastikan bahwa mulai besok, ia bukan lagi menantu yang bisa ditindas. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Jam dinding di lobi kantor sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit ketika aku akhirnya melangkahkan kaki keluar, menembus udara malam Jakarta yang mulai mendingin setelah diguyur hujan sisa sore tadi. Tubuhku terasa sangat ringkih. Tulang-tulang punggungku seakan menjerit minta diistirahatkan setelah seharian penuh berkutat dengan laporan keuangan yang tak kunjung menemui titik temu, namun rasa lapar di perutku jauh lebih menyiksa daripada rasa lelah itu sendiri. Sebagai seorang istri yang juga merangkap sebagai wanita karir, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik, menjaga penampilanku tetap modis dengan pashmina pastel dan setelan kerja yang tetap memperlihatkan lekuk tubuh body goalsku meski tertutup rapat, demi menjaga kehormatan suamiku, Reno. Aku hanya membayangkan betapa nikmatnya jika sampai di rumah nanti, ada sepiring nasi hangat dan lauk sederhana yang tersisa untukku, sebuah sambutan kecil yang bisa menghapus seluruh letihku malam ini. Di dalam taksi online yang membawaku pulang, aku sesekali mengusap perutku yang mulai terasa melilit karena sejak siang tadi aku hanya sempat memakan sepotong roti kecil di sela-sela rapat yang padat. Wajahku yang biasanya terlihat manis dan imut kini tampak pucat di bawah pantulan lampu jalan yang temaram, bahkan riasan wajahku sudah tak lagi sempurna karena keringat dan minyak yang menyatu selama belasan jam bekerja. Aku mencoba mengirim pesan singkat kepada Reno, menanyakan apakah dia sudah tidur atau apakah ada makanan di rumah, namun hanya centang biru yang kudapatkan tanpa balasan sepatah kata pun dari pria yang kucintai itu. Pikiran-pikiranku mulai berkelana, membayangkan bagaimana suasana di rumah megah mertuaku tempat kami tinggal sementara ini, berharap setidaknya ada sedikit empati yang tersisa untuk menantu yang baru saja pulang berjuang mencari nafkah. Begitu taksi berhenti di depan pagar hitam menjulang, aku turun dengan langkah yang gontai, membawa tas kerja yang terasa berkali-kali lipat lebih berat dari biasanya karena beban mental yang kupikul. Suasana rumah tampak sunyi, hanya lampu teras yang menyala redup, memberikan kesan dingin dan tidak bersahabat bagi siapapun yang baru saja kembali dari dunia luar. Aku membuka pintu depan dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara bising yang mungkin bisa mengganggu penghuni rumah yang mungkin sudah terlelap dalam mimpi indah mereka. Aroma pengharum ruangan yang mewah menyeruak, namun tidak ada aroma masakan atau tanda-tanda kehidupan di dapur yang biasanya menjadi jantung dari sebuah rumah, membuat perasaanku mulai diliputi kegelisahan yang tak beralasan. Aku berjalan menuju ruang makan dengan harapan yang masih tersisa di sudut hati, berharap penutup saji di atas meja kayu besar itu masih menyimpan sesuatu yang bisa kuganjal ke dalam perutku yang semakin perih. Namun, ketika tanganku yang gemetar mengangkat tudung saji tersebut, mataku hanya menangkap pemandangan meja yang bersih mengkilap, seolah-olah baru saja dipoles tanpa pernah ada aktivitas makan di sana. Tidak ada nasi, tidak ada lauk, bahkan tidak ada sisa sayur sedikit pun yang tertinggal untukku, hanya meja kosong yang seolah mengejek rasa laparku malam ini. Aku tertegun sejenak, memandangi kekosongan itu dengan dada yang terasa sesak, menyadari bahwa kehadiranku di rumah ini memang benar-benar dianggap tidak ada oleh mereka yang menyebut diri sebagai keluarga. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang anggun namun tegas terdengar dari arah tangga, dan aku segera membalikkan badan untuk menemukan ibu mertuaku, Bu Sarah, berdiri di sana dengan daster sutra mahalnya yang berkilau. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang selalu membuatku merasa kerdil, seolah-olah kecantikan dan bentuk tubuhku yang tetap terjaga ini
adalah sebuah ancaman atau hal yang patut dicibir. Tidak ada kata sapaan hangat atau pertanyaan apakah aku sudah makan, yang ada hanyalah senyum sinis yang tersungging di bibirnya yang tipis, menambah suasana dingin di ruangan yang luas itu. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk sekadar bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa aku masak secara instan, karena aku benar-benar belum makan sejak siang. Baru pulang jam segini, Nadine? Seorang istri harusnya tahu waktu, bukan malah kelayapan dengan alasan kerja sampai tengah malam seperti ini, ucapnya dengan suara yang tenang namun tajam, seolah tiap kata adalah sembilu yang menyayat hatiku. Aku mencoba menjelaskan dengan nada yang serendah mungkin bahwa pekerjaanku sedang menumpuk dan aku melakukannya demi membantu ekonomi keluarga kami yang juga sedang tidak stabil. Namun, beliau hanya mengibaskan tangannya, seolah semua penjelasanku hanyalah angin lalu yang tidak berharga untuk didengarkan oleh telinganya yang mulia. Ia kemudian berjalan menuju dispenser, mengambil air minum dengan gerakan yang sangat pelan, sengaja membiarkanku menunggu dalam ketidakpastian yang menyiksa di tengah rasa lapar yang membabi buta. "Maaf, Bu, saya benar-benar lapar sekali karena lembur hari ini. Apakah ada sisa makanan atau mungkin saya boleh meminjam sedikit telur di kulkas untuk digoreng?" Tanyaku dengan suara yang hampir berbisik, mencoba menekan harga diriku sedalam mungkin demi urusan perut. Bu Sarah berbalik, menatapku dengan sorot mata yang penuh kebencian yang mendalam, seolah permintaanku adalah sebuah penghinaan besar bagi rumah tangganya yang sempurna. Ia meletakkan gelasnya dengan denting yang cukup keras di atas meja, membuatku sedikit tersentak karena terkejut melihat reaksi yang begitu berlebihan dari sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Di dalam rumah yang semegah ini, permintaan sebutir telur rasanya seperti aku sedang meminta seluruh harta kekayaannya yang dia bangga-banggakan itu. Bukan tanggung jawabku untuk memikirkan perutmu, Nadine. Kamu sudah besar, punya gaji sendiri, jadi jangan manja dan berharap aku akan melayanimu seperti pelayan di rumah ini, jawabnya dengan nada dingin yang langsung menusuk hingga ke tulang sumsumku. Kata-kata itu bergaung di kepalaku, bukan tanggung jawabku, sebuah kalimat pendek yang meruntuhkan segala bentuk penghormatan yang selama ini aku bangun susah payah untuknya. Aku berdiri terpaku, merasa seperti disiram air es di tengah malam yang buta, menyadari bahwa pengorbananku selama ini tidak pernah dianggap ada. Rasa lapar yang tadinya menyiksa tiba-tiba berganti menjadi amarah yang mulai mendidih di dalam dadaku, sebuah percikan api yang mulai membakar kesabaranku yang selama ini seluas samudra. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bu Sarah berlalu meninggalkanku sendirian di ruang makan yang gelap, meninggalkan aku dengan kehampaan yang luar biasa dan air mata yang mulai menetes di pipiku. Aku menatap bayanganku di pintu kaca kulkas yang besar, melihat seorang wanita muda yang cantik, berhijab rapi, dan memiliki masa depan cerah, namun diperlakukan lebih rendah daripada asisten rumah tangga di rumah mertuanya sendiri. Aku teringat bagaimana Reno selalu memintaku untuk bersabar, mengatakan bahwa ibunya memang keras namun sebenarnya baik, tapi malam ini kesabaranku sudah mencapai batas akhirnya. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku diinjak-injak hanya karena aku mencintai suamiku, sementara suamiku sendiri bahkan tidak bangun untuk membelaku atau sekadar menanyakan keadaanku. Aku berjalan menuju kamar kami dengan langkah yang kini terasa lebih ringan, bukan karena rasa lelahku hilang, melainkan karena sebuah keputusan besar baru saja terbentuk di dalam kepalaku. Saat aku melewati ruang kerja Reno yang pintunya sedikit terbuka, aku melihatnya sedang tertidur di kursi kerjanya dengan laptop yang masih menyala, namun bukan pekerjaan yang terlihat di layarnya. Aku mendekat dengan perlahan, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat, sebuah rahasia yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapi dari jangkauanku. Malam itu, di tengah perutku yang kosong dan hati yang hancur,
Aku menyadari bahwa perang baru saja dimulai, dan aku tidak akan lagi menjadi pihak yang kalah dan mengemis belas kasihan. Aku berdiri mematung di ambang pintu ruang kerja Reno yang hanya terbuka sedikit, membiarkan cahaya biru dari layar laptopnya memantul di wajahku yang lelah. Rasa lapar yang tadinya melilit seolah menguap begitu saja, digantikan oleh degup jantung yang berpacu kencang saat mataku menangkap barisan kalimat di layar yang belum sempat ia tutup. Reno tampak tertidur pulas dengan kepala bersandar pada bantalan kursi, napasnya teratur, sangat kontras dengan badai yang mulai mengamuk di dalam dadaku. Aku melangkah masuk dengan sangat pelan, memastikan pashminaku tidak bergesekan dengan daun pintu agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa membangunkannya. Di atas meja itu, di samping segelas kopi yang sudah dingin, layar laptop itu menampilkan sebuah folder tersembunyi dengan nama yang sangat tidak asing bagiku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menggerakkan kursor pelan-pelan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya membuat suamiku begitu sibuk belakangan ini hingga mengabaikan kepulanganku. Mataku membelalak ketika melihat puluhan file foto dan dokumen digital yang berisi rincian aset properti atas namaku, namun dengan tanda tangan yang sangat berbeda dari milikku. Ada dokumen pengalihan hak milik rumah pemberian orang tuaku dan beberapa surat berharga yang selama ini kusimpan di brankas pribadi kami. Jantungku serasa berhenti berdetak saat menyadari bahwa suamiku, pria yang kupuja dan kuhormati, ternyata sedang berusaha menguras seluruh harta pribadiku di belakang punggungku. Air mata yang tadinya ingin jatuh karena ucapan mertua kini kering seketika, berganti dengan kilatan amarah yang dingin dan tajam. Aku memandangi wajah Reno yang tampak begitu tenang dalam tidurnya, seolah dia tidak baru saja melakukan pengkhianatan besar terhadap istrinya sendiri yang sedang berjuang mencari nafkah. Bagaimana mungkin pria yang setiap hari memintaku untuk tetap berpenampilan menarik dan menjaga body goals demi harga dirinya, justru sedang merancang kemiskinanku? Selama ini aku mengira sikap dingin ibunya hanyalah karakter bawaan, namun kini aku mulai curiga bahwa mereka berdua sedang bekerja sama untuk menyingkirkanku setelah asetku habis. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku agar bisa berpikir jernih dan tidak melakukan tindakan gegabah yang bisa merugikan posisiku. Di rumah megah yang terasa seperti penjara ini, aku baru menyadari bahwa aku tidak sedang tinggal bersama keluarga, melainkan bersama sekawanan serigala berbulu domba. Aku segera mengeluarkan ponselku, memotret setiap lembar dokumen yang ada di layar laptop itu dengan tangan yang kini jauh lebih stabil karena didorong oleh adrenalin. Aku memastikan setiap detail, mulai dari nomor registrasi hingga tanda tangan palsu itu, terekam dengan jelas sebagai bukti yang tak terbantahkan nantinya. Pikiranku mulai menyusun rencana. Aku tidak bisa langsung melabraknya malam ini karena aku belum memiliki strategi perlindungan hukum yang kuat. Aku adalah Nadine, wanita yang mereka remehkan hanya karena aku pendiam dan penurut, namun mereka lupa bahwa aku adalah otak di balik kesuksesan banyak proyek besar di kantorku. Jika mereka menginginkan perang secara diam-diam, maka aku akan memberikan mereka sebuah kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah selesai mengamankan bukti-bukti tersebut, aku menutup kembali folder itu dan mematikan layar laptop Reno dengan hati-hati agar dia tidak curiga saat bangun nanti. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sangat ringan, hampir tanpa suara, seolah aku hanyalah bayangan yang melintas di tengah malam yang sunyi. Aku kembali ke ruang makan sejenak, menatap meja kosong yang tadi menjadi saksi kejamnya kata-kata mertuaku, dan kini meja itu tampak seperti simbol kemenanganku yang tertunda. Bukan tanggung jawabku, gumaman Bu Sarah kembali terngiang di telingaku, dan kali ini aku tersenyum sinis, menyadari betapa ironisnya kalimat itu akan berbalik padanya.
Besok, aku tidak akan lagi menjadi menantu yang mengemis sisa makanan, melainkan pemilik sah yang memegang kendali atas nasib mereka semua. Aku masuk ke kamar tidur kami, melepas sepatu hak tinggiku dengan perlahan, dan mengganti pakaian kerjaku dengan daster satin tipis yang tetap memperlihatkan lekuk tubuhku yang terjaga. Aku berkaca di depan cermin besar, menatap wajahku yang manis namun kini memiliki sorot mata yang jauh lebih dalam dan penuh perhitungan. Aku menyentuh permukaan hijab yang baru saja kulepas, menyadari bahwa di balik kelembutan penampilanku, ada kekuatan yang selama ini kupendam demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang ternyata palsu. Rasa lapar di perutku kini berganti dengan rasa haus akan keadilan, dan aku tahu malam ini aku tidak akan bisa tidur sebelum menyusun langkah pertama rencanaku. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun dari jerih payah orang tuaku jatuh ke tangan orang-orang yang bahkan tidak sudi menyisakan sebutir telur untukku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengambil ponselku lagi, dan mulai mencari kontak lama yang sudah lama tidak kuhubungi, seorang sepupu yang bekerja sebagai pengacara spesialis tindak pidana pencucian uang. Aku tahu ini sudah hampir jam 11 malam, namun aku mengirimkan satu pesan singkat yang berisi, "Aku butuh bantuanmu besok pagi, ini darurat dan menyangkut nyawaku secara finansial." Setelah mengirim pesan itu, aku merasa sebuah beban berat sedikit terangkat dari pundakku, seolah aku baru saja menabur benih badai yang akan menyapu bersih rumah ini. Aku menatap jendela kamar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta di bawah naungan awan mendung, merasa bahwa takdirku sedang berubah arah secara radikal. Malam yang tadinya kusebut sebagai malam terburuk dalam hidupku, kini resmi menjadi malam di mana aku terlahir kembali. Aku teringat bagaimana awal pernikahan kami, saat Reno menjanjikan surga dan perlindungan, namun kenyataannya dia hanya menginginkan akses ke warisan yang aku miliki. Semua pujiannya tentang betapa cantiknya aku dan betapa dia menyukai gaya berpakaianku hanyalah cara untuk membuatku tetap patuh dan tidak banyak bertanya. Bu Sarah, dengan segala keangkuhannya, pasti merasa sangat cerdik karena berhasil menekan mentalnya selama ini hingga aku tak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa Nadine yang imut dan tampak lemah ini adalah lulusan terbaik yang paham betul bagaimana cara menghancurkan sebuah struktur dari dalam tanpa meninggalkan jejak. Kemarahan yang kini mengalir di pembuluh darahku terasa seperti bahan bakar yang sangat murni, membuatku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Suara pintu ruang kerja yang tertutup terdengar, menandakan Reno sudah terbangun dan mungkin akan segera masuk ke kamar ini untuk beristirahat. Aku segera merebahkan diri di tempat tidur, memejamkan mata dan mengatur napas seolah-olah aku sudah tertidur lelap sejak 1 jam yang lalu karena kelelahan. Aku mendengar langkah kakinya mendekat, lalu kasur di sampingku sedikit ambles saat dia merebahkan tubuhnya tanpa menyentuhku sedikit pun, bahkan tidak untuk sekadar mengecup keningku. Keheningan di antara kami malam ini terasa begitu pekat dan penuh dengan kepalsuan, sebuah sandiwara yang akan segera berakhir dalam hitungan hari. Di dalam kegelapan kamar, aku bersumpah bahwa ini adalah malam terakhir aku merasakan sakit hati karena perlakuan mereka yang tidak manusiawi. Sebelum benar-benar mencoba memejamkan mata, aku membayangkan wajah Bu Sarah besok pagi saat dia menyadari bahwa menantu yang dia remehkan tidak lagi pergi bekerja dengan wajah yang layu. Aku akan bangun lebih pagi, mengenakan pakaian terbaikku, dan melangkah keluar dari rumah ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemburu yang sudah mengunci sasarannya. Perutku mungkin masih kosong dari makanan, tapi jiwaku sudah sangat kenyang dengan tekad untuk membalas setiap tetes air mata yang kucucurkan malam ini. Besok adalah awal dari akhir bagi mereka, dan aku akan memastikan bahwa saat aku pulang nanti, merekalah yang akan merangkak memohon ampun di bawah kakiku. Roda kehidupan memang berputar, dan malam ini, akulah yang memegang kendali penuh atas putarannya.
Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar, menyinari wajahku yang sudah terjaga sejak pukul 5 pagi tadi tanpa bisa memejamkan mata lebih dari 2 jam. Aku bangun dengan perasaan yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit dada, melainkan sebuah ketenangan dingin yang mengalir di setiap sarafku. Aku melangkah menuju kamar mandi, membersihkan diri dengan air dingin yang menyegarkan, lalu mulai merias wajahku dengan ketelitian yang luar biasa, memastikan setiap garis eyeliner dan sapuan lipstik nude membuatku tampak segar dan tak terkalahkan. Aku memilih mengenakan setelan blazer berwarna emerald yang mewah, yang pas menempel di tubuhku, memperlihatkan siluet body goals yang selama ini menjadi kebanggaanku, dipadukan dengan hijab satin berwarna senada yang berkilau di bawah lampu kamar. Begitu keluar dari kamar, aku sengaja melangkah dengan suara sepatu hak tinggi yang tegas, membelah keheningan rumah mewah ini yang biasanya hanya diisi oleh keluhan atau perintah ketus mertuaku. Aku menuju dapur, namun kali ini bukan untuk mencari sisa makanan atau memohon telur untuk digoreng, melainkan hanya untuk mengambil segelas air lemon hangat. Di sana, aku melihat Bu Sarah sudah duduk di meja makan dengan segelas teh di tangannya. Wajahnya tampak terkejut melihat penampilanku yang begitu mencolok dan penuh percaya diri di jam sepagi ini. Ia baru saja hendak membuka mulutnya, mungkin untuk memberikan sindiran rutin tentang betapa centilnya aku sebagai menantu, namun aku mendahuluinya dengan sebuah senyuman tipis yang sangat formal namun terasa begitu menjauh. Pagi, Bu. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat sibuk, jadi saya memutuskan untuk berangkat lebih awal agar semua urusan tanggung jawab saya selesai dengan cepat, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan terkontrol. Bu Sarah tampak tersedak sejenak, matanya yang tajam menyipit mencoba membaca apakah ada sindiran di balik kata-kataku, namun aku tetap menjaga ekspresiku tetap datar dan profesional. Ia meletakkan gelas tehnya dengan suara denting yang keras, mencoba kembali mendominasi suasana dengan aura keangkuhannya yang biasanya membuatku gemetar. Namun, kali ini aku tidak menundukkan kepala. Aku justru menatap balik matanya dengan sorot yang menantang, membuat wanita parubaya itu tampak sedikit salah tingkah untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan kami. Reno kemudian muncul dari arah kamar dengan wajah bantal dan rambut yang berantakan. Ia tampak bingung melihat ketegangan yang terjadi di ruang makan antara ibu dan istrinya. Ia menatapku dari atas ke bawah, mungkin merasa asing melihat istrinya yang biasanya tampak layu kini berdiri tegak seperti seorang CEO yang siap mengambil alih perusahaan besar. Nadine, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Dan kenapa berpakaian seperti itu? Bukannya kamu bilang kemarin kamu sangat lelah? Tanya Reno dengan suara serak, mencoba mendekat ke arahku. Aku hanya memberikan senyuman manis, senyum yang dulu ia puja namun kini adalah senyum yang akan menghantarkannya menuju kehancuran yang tak ia sadari sama sekali. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua asetku dalam kondisi aman, Mas. Oh ya, aku juga sudah memesan sarapan mewah untuk kalian berdua melalui aplikasi, jadi kalian tidak perlu repot memikirkan tanggung jawab dapur pagi ini. Jawabku sambil melirik ponselku. Kata aset sengaja kutekankan, dan aku bisa melihat perubahan raut wajah Reno yang seketika menjadi pucat, seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu baru saja tersedot habis. Ia mencoba tertawa kecil yang terdengar sangat dipaksakan, mungkin mengira aku hanya sedang menyindir kejadian semalam tanpa tahu bahwa aku sudah memegang bukti kejahatannya di genggamanku. Bu Sarah hanya mendengus, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya terhadap perubahan sikapku yang drastis dan mendadak ini. Aku berjalan menuju pintu depan tanpa menunggu balasan dari mereka, merasa sangat puas melihat kebingungan yang kini mulai merayap di wajah mereka yang biasanya penuh kemenangan. Di dalam taksi yang membawaku menuju kantor sepupuku, sang pengacara,
aku kembali memeriksa foto-foto dokumen di ponselku, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewatkan untuk diproses secara hukum. Aku tahu bahwa langkah ini adalah awal dari sebuah proses yang panjang dan melelahkan, namun rasa lapar yang kurasakan semalam telah berubah menjadi energi yang tak terbatas. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang akan mereka katakan atau bagaimana mereka akan mencoba memanipulasiku kembali. Pintu maaf itu sudah tertutup rapat sejak suapan terakhir yang mereka habiskan tanpa memikirkan aku. Pertemuan dengan sepupuku, Bram, berlangsung di sebuah kafe privat di pusat kota, di mana aku menjelaskan semuanya dengan sangat detail tanpa ada satu fakta pun yang kusembunyikan. Bram menggelengkan kepalanya saat melihat bukti-bukti tanda tangan palsu dan upaya pengalihan aset yang dilakukan Reno. Ia menyebutnya sebagai kejahatan yang sangat amatir namun sangat berbahaya jika dibiarkan. Nadine, mereka benar-benar ingin membuatmu tidak punya apa-apa. Jika kita tidak bertindak cepat, rumah pemberian orang tuamu akan berpindah tangan minggu depan, kata Bram dengan nada serius yang membuat darahku berdesir. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, menyadari betapa dekatnya aku dengan jurang kemiskinan yang telah mereka gali untukku selama ini di balik topeng pernikahan. Kami menyusun strategi untuk membekukan semua rekening yang terhubung dengan aset pribadiku dan mulai menyiapkan gugatan perdata serta laporan pidana terkait pemalsuan dokumen. Aku meminta Bram untuk melakukannya secara diam-diam terlebih dahulu, membiarkan Reno merasa bahwa rencananya masih berjalan lancar hingga tiba saatnya kejutan besar itu datang. Aku ingin mereka tetap merasa berada di atas angin, membiarkan kesombongan Bu Sarah tetap membumbung tinggi sebelum aku menarik paksa bumi dari bawah kaki mereka. Rencana ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diri seorang wanita yang telah mereka injak-injak hanya karena aku memilih untuk menjadi istri yang berbakti selama 2 tahun ini. Aku belajar satu hal penting hari ini, kebaikan tanpa batas hanyalah undangan bagi orang lain untuk berlaku semena-mena. Sore harinya, aku kembali ke kantor dengan semangat yang membara, menyelesaikan semua tugasku dengan kecepatan yang luar biasa, hingga membuat rekan kerjaku terheran-heran. Aku tidak lagi merasa lapar, meskipun aku hanya memakan sedikit salad untuk makan siang, karena jiwaku terasa begitu penuh dengan rencana-rencana yang mulai menampakkan hasilnya. Aku sengaja memposting foto di media sosialku, memperlihatkan diriku yang sedang tersenyum manis dengan latar belakang gedung-gedung tinggi Jakarta dan caption yang misterius. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk memiliki segalanya. Aku tahu Reno dan ibunya pasti memantau media sosialku, dan aku ingin mereka mulai merasa gelisah dengan aura baru yang kupancarkan ini, sebuah teror mental yang halus namun mematikan. Saat aku pulang ke rumah malam itu, suasana terasa jauh lebih mencekam daripada malam sebelumnya, seolah-olah udara di sana sudah dipenuhi dengan kecurigaan yang saling beradu. Reno menungguku di ruang tamu dengan wajah yang gelisah, sementara Bu Sarah duduk di kursi goyangnya dengan pandangan yang tak lepas dari setiap gerak-gerikku. Aku masuk dengan anggun, meletakkan kunci mobil di atas meja, dan menyapa mereka dengan nada yang sangat ramah namun penuh dengan jarak yang tak terpangkas. Malam ini, aku tidak akan mencari makanan di meja makan mereka. Aku membawa kantong belanjaan berisi makanan restoran terbaik hanya untuk diriku sendiri. Aku melewati mereka begitu saja menuju kamar, menyadari bahwa permainan ini sudah mencapai babak baru di mana akulah yang menentukan siapa yang akan makan dan siapa yang akan dibiarkan kelaparan. Malam itu, aroma masakan restoran bintang 5 yang kubawa sendiri menyeruak ke seluruh penjuru rumah, memicu kontras yang tajam dengan suasana ruang makan yang biasanya didominasi oleh menu pilihan Bu Sarah. Aku duduk dengan tenang di pojok meja, menikmati setiap suapan steak wagyu yang empuk dengan perlahan, seolah-olah aku sedang berada di restoran mewah dan bukan di rumah yang penuh duri ini. Reno berdiri di ambang pintu, matanya menatap lapar ke arah makananku,
namun lebih dari itu, ia tampak sangat terganggu dengan perubahan sikapku yang kini tak lagi menawarinya makan. Biasanya, aku akan dengan senang hati membagi apapun yang kupunya, tapi malam ini, aku bahkan tidak meliriknya. Fokus sepenuhnya pada kenikmatan yang selama ini kuharamkan bagi diriku sendiri demi berhemat untuk masa depan kami. Nadine, kamu tidak ingin berbagi dengan suami dan ibumu? Sejak kapan kamu menjadi begitu egois dan tidak punya tata krama di rumah ini? Suara Bu Sarah memecah keheningan dengan nada yang bergetar karena menahan geram. Beliau berjalan mendekat, menatap kantong belanjaan bermerek itu dengan pandangan sinis, seolah-olah aku baru saja melakukan dosa besar dengan menghabiskan uangku sendiri. Aku mendongak, menyeka bibirku dengan tisu dengan gerakan yang sangat anggun, lalu tersenyum manis, jenis senyuman yang biasanya kuberikan saat sedang menghadapi klien yang sulit di kantor. Aku memastikan posisi dudukku tegak, memperlihatkan siluet tubuh yang tetap terjaga meski dalam tekanan, membuat Bu Sarah semakin merasa terintimidasi oleh aura mudaku yang memancar kuat. Maaf Bu, tapi bukankah Ibu sendiri yang bilang semalam bahwa urusan perut saya bukan tanggung jawab Ibu? Jadi, saya pikir sebaliknya pun berlaku. Urusan perut Ibu dan Mas Reno tentu bukan lagi tanggung jawab saya. Jawabku dengan nada yang sangat ringan, seolah-olah aku sedang membicarakan cuaca. Kata-kataku telak menghantam egonya, membuat wajah Bu Sarah yang biasanya kuning langsat berubah menjadi merah padam karena malu dan marah yang bercampur jadi satu. Reno mencoba menenangkan ibunya, namun ia sendiri tampak kehilangan kata-kata karena logika yang kugunakan adalah senjata yang mereka berikan sendiri padaku beberapa jam yang lalu. Inilah awal dari hukum tabur tuai yang akan aku terapkan di rumah ini, tanpa terkecuali dan tanpa ampun. Reno akhirnya mendekat, mencoba duduk di sampingku dan menyentuh lenganku dengan gerakan yang pura-pura lembut, sebuah taktik lama yang biasanya berhasil meluluhkan hatiku. Sayang, ayolah, jangan kekanak-kanakan seperti ini hanya karena masalah makanan semalam. Mas tahu Ibu salah bicara, tapi kita ini keluarga, bukan orang asing, bisiknya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Aku segera menarik lenganku dengan sopan namun tegas, membuat tangannya menggantung di udara dengan kikuk, sebuah penolakan yang sangat jelas dan menyakitkan bagi harga dirinya sebagai pria. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin tersisa, namun yang kutemukan hanyalah ketakutan bahwa aksesnya terhadap hartaku akan segera terputus total. Keluarga tidak memalsukan tanda tangan untuk menjual rumah warisan istrinya, Mas. Ucapku dengan suara yang sangat rendah, hampir berbisik, namun cukup tajam untuk membuat Reno tersentak seolah baru saja tersengat listrik. Ia terdiam 1000 bahasa, wajahnya yang tampan seketika pucat pasi, dan keringat dingin mulai tampak di pelipisnya saat ia menyadari bahwa rahasia besarnya telah terbongkar. Bu Sarah yang berada sedikit jauh tidak mendengar apa yang kukatakan, namun ia bisa melihat perubahan drastis pada raut wajah anaknya, membuatnya mulai merasa gelisah. Aku kembali melanjutkan makanku dengan tenang, membiarkan keheningan yang menyesakkan itu menyiksa batin Reno yang kini terjebak dalam rasa takut yang luar biasa. Reno mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu bahwa sekali aku bicara seperti itu, artinya aku sudah memegang bukti yang tak terbantahkan. Nadine, itu, kamu salah paham, aku bisa jelaskan semuanya. Gagapnya dengan nada yang sangat menyedihkan, jauh dari sosok suami yang biasanya mendominasi dan mengatur segala aspek hidupku. Aku hanya mengangkat satu alis, menatapnya dengan pandangan meremehkan yang selama ini ia berikan padaku jika aku melakukan kesalahan kecil dalam mengurus rumah. Penampilan imut dan manisku kini hanyalah topeng yang menutupi predator yang siap menerkam kapan saja ia mencoba melarikan diri dari jeratan hukum yang sedang kususun.
Aku berdiri dari kursi, membereskan sisa makanku tanpa memedulikan Reno yang masih mematung seperti patung bernyawa di samping meja makan. Aku berjalan menuju dapur untuk membuang sampah, melewati Bu Sarah yang masih menatapku dengan penuh kebencian namun kini, terselip rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Oh ya, Mas Reno, besok pagi pengacaraku akan mengirimkan beberapa dokumen penting ke kantormu. Kuharap kamu tidak sibuk untuk menandatanganinya, tambahku sebelum melangkah pergi. Aku tidak menoleh lagi untuk melihat reaksi mereka, karena aku tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir mereka bisa tidur dengan nyenyak di bawah atap rumah yang sebenarnya sebagian besar dibiayai oleh keringatku. Sesampainya di kamar, aku segera mengunci pintu dan mengeluarkan laptopku, kembali berkoordinasi dengan Bram mengenai langkah pembekuan rekening bersama yang selama ini digunakan Reno. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu buta oleh cinta, mengizinkan seorang pria yang tidak bertanggung jawab mengelola hasil jerih payahku, hanya karena embel-embel imam keluarga. Namun, hijab yang kukenakan ini bukan hanya simbol ketaatan kepada Tuhan, melainkan juga pengingat bahwa aku harus memiliki martabat dan tidak boleh diperbudak oleh kezaliman manusia. Aku merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam diriku, sebuah keberanian yang tumbuh dari rasa sakit yang sudah mencapai puncaknya hingga tak bisa lagi disakiti. Aku mendengar suara perdebatan sengit dari lantai bawah antara Reno dan ibunya. Suara mereka terdengar samar namun penuh dengan kepanikan dan saling menyalahkan. Rupanya, Reno baru saja menceritakan bahwa aku sudah mengetahui rencana jahat mereka, dan sekarang mereka sedang berebut mencari cara untuk menutupi lubang yang mereka gali sendiri. Aku tersenyum tipis sambil mendengarkan keributan itu dari balik pintu kamar, merasa bahwa ini adalah musik paling indah yang pernah kudengar selama tinggal di rumah ini. Biarlah mereka merasakan apa yang kurasakan semalam, rasa takut, rasa tidak berdaya, dan kehampaan yang luar biasa saat menyadari bahwa tidak ada tempat untuk lari. Aku mematikan lampu kamar dan berbaring di atas tempat tidur yang luas, menatap bayangan pohon di luar jendela yang menari-nari ditiup angin malam. Malam ini perutku kenyang, tapi yang lebih penting adalah jiwaku merasa puas karena sudah mulai mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Aku tahu besok akan menjadi hari yang sangat panjang, penuh dengan drama dan mungkin ancaman, namun aku tidak lagi merasa gentar sedikit pun. Di bawah naungan malam Jakarta yang riuh, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa Nadine yang lama sudah mati bersama rasa lapar semalam, dan Nadine yang sekarang adalah wanita yang akan memastikan bahwa setiap kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Pagi itu aku sengaja datang lebih awal ke kantor, bukan untuk bekerja lebih keras bagi perusahaan, melainkan untuk menyelesaikan administrasi pemisahan seluruh aset pribadiku dari kuasa Reno. Dengan setelan kerja yang sangat modis, sebuah outer panjang yang mempertegas tinggi badan dan body goalsku, aku melangkah melewati lobi dengan kepala tegak, menyapa rekan kerja dengan senyum yang jauh lebih cerah dari biasanya. Di dalam tas kulit mahalku, tersimpan surat kuasa dari Bram yang sudah kutandatangani semalam, sebuah dokumen yang akan menjadi hukuman mati bagi akses finansial Reno yang selama ini ia nikmati dengan cuma-cuma. Aku merasa seperti seorang jenderal yang sedang meninjau medan perang sebelum serangan fajar dimulai, memastikan setiap celah hukum telah tertutup rapat bagi siapapun yang mencoba mencuri dariku. Sekitar pukul 10 pagi, ponselku bergetar hebat di atas meja kerja, menampilkan nama Reno yang terus-menerus mencoba meneleponku. Kemungkinan besar ia baru saja menerima kunjungan dari asisten Bram di kantornya. Aku membiarkan ponsel itu berdering hingga mati berkali-kali, menikmati sensasi kendali yang kini berada sepenuhnya di tanganku tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Bayangan wajah Reno yang panik saat membaca rincian pembekuan rekening dan tuntutan pengembalian dana aset yang ia gelapkan secara ilegal memberikan kepuasan tersendiri yang tak terlukiskan.
Aku tahu dia pasti sedang berusaha menyusun kebohongan baru, namun kali ini, fakta di atas kertas jauh lebih kuat daripada janji manis yang biasa ia bisikkan di telingaku untuk menenangkan hatiku. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk dengan nada yang sangat memelas, kontras dengan sikap sombongnya selama 2 tahun pernikahan kami yang hambar. Nadine, tolong angkat teleponku. Kita perlu bicara baik-baik, jangan bawa-bawa pengacara. Ini masalah keluarga yang bisa kita selesaikan secara internal, tulisnya dengan deretan emoji memohon. Aku hanya membacanya sekilas tanpa niat untuk membalas, karena bagiku, kata keluarga, sudah mati saat ia memalsukan tanda tanganku dan membiarkan ibunya menghinaku dalam keadaan lapar. Aku justru mengirimkan pesan balik kepada Bram, memintanya untuk segera mengirimkan somasi kedua jika dalam 24 jam Reno tidak memberikan respons resmi terhadap audit aset yang kami minta. Saat jam makan siang tiba, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran mewah di dekat kantor, memesan menu terbaik yang selama ini jarang ku nikmati, karena aku selalu mengutamakan menabung untuk cicilan rumah yang ternyata diam-diam ingin ia kuasai. Aku duduk di dekat jendela besar, membiarkan orang-orang yang lewat melihat sosok wanita berhijab yang cantik, imut, namun memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Sambil menikmati hidanganku, aku membuka laptop dan mulai menyusun draft pengunduran diri dari rumah mertuaku, sebuah surat pernyataan yang akan kukirimkan secara resmi kepada Bu Sarah. Aku tidak ingin keluar dari rumah itu seperti pencuri di malam hari. Aku akan keluar dengan pengawalan hukum dan membawa kembali setiap butir martabat yang mereka coba rampas dariku. Tiba-tiba, sosok Reno muncul di ambang pintu restoran dengan napas terengah-engah. Wajahnya terlihat kuyu dan pakaiannya tidak serapi biasanya, menunjukkan betapa kacau pikirannya saat ini. Ia menemukanku dengan cepat dan langsung melangkah menuju mejaku dengan pandangan mata yang memohon sekaligus penuh kemarahan yang tertahan. Aku tidak berhenti mengunyah, tetap tenang seolah-olah kehadirannya hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti, membuat Reno semakin merasa tidak berdaya di hadapanku. Ia menarik kursi di depanku tanpa izin, namun aku segera meletakkan sendok dan garpuku, menatapnya dengan pandangan dingin yang membuat nyalinya seketika menciut di bawah sorotan lampu restoran yang terang. Nadine, apa-apaan semua ini? Kamu benar-benar ingin menghancurkan karierku dengan mengirim pengacara ke kantorku? Ibu menangis seharian karena kamu bersikap kurang ajar semalam. Ucapnya dengan suara setengah berbisik namun penuh penekanan. Aku tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat merdu namun mengandung racun yang sangat mematikan bagi egonya yang sedang terluka parah. Kurang ajar, Mas? Bukankah kurang ajar itu adalah saat seorang suami mencuri harta istrinya, sementara sang istri sedang pulang lembur dengan perut lapar? Tanyaku balik dengan volume suara yang cukup terdengar oleh meja sebelah. Reno langsung menoleh ke kanan dan ke kiri dengan wajah memerah, menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengatur narasi di depan umum maupun di depanku. Ia mencoba meraih tanganku di atas meja, namun aku segera menjauhkan tanganku dan mengambil ponselku, bersiap untuk merekam pembicaraan kami jika ia mulai melakukan ancaman fisik atau verbal. Aku akan mengembalikan semuanya, aku janji, tapi tolong batalkan semua tuntutan hukum itu. Nadine, pikirkan apa kata orang tua kita nanti jika berita ini tersebar, bujuknya lagi dengan sisa-sisa manipulasi yang ia miliki. Aku menggeleng perlahan, merasa muak dengan sifat pengecutnya yang selalu berlindung di balik nama baik keluarga, saat ia sendiri yang telah mencorengnya dengan tinta hitam pengkhianatan. Aku menjelaskan kepadanya bahwa proses hukum sudah berjalan dan tidak ada jalan kembali, kecuali ia setuju untuk menandatangani surat cerai dan menyerahkan seluruh aset yang ia curi tanpa perlawanan lebih lanjut.
Reno ternganga mendengar kata cerai keluar dari bibirku, seolah-olah itu adalah hal terakhir yang ia harapkan dari seorang istri yang selama ini selalu memaafkan setiap kesalahannya. Ia mungkin berpikir kecantikan dan bentuk tubuhku yang tetap terjaga adalah jaminan bahwa aku akan selalu berusaha menyenangkannya agar tidak ditinggalkan olehnya. Namun, ia salah besar. Aku merawat diriku bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri agar tetap memiliki kepercayaan diri saat aku harus berdiri tegak menghadapi dunia tanpa sosok pelindung palsu sepertinya. Aku berdiri dari kursiku, memanggil pelayan untuk meminta tagihan, dan meninggalkan Reno yang masih terduduk lemas dengan tatapan kosong yang menghujam ke arah meja yang kini terasa sangat dingin. Sebelum keluar dari restoran, aku berhenti sejenak di dekatnya, membungkuk sedikit agar suaraku hanya bisa didengar olehnya di tengah hiruk-pikuk suasana makan siang yang ramai. Katakan pada ibumu, Mas, bahwa malam ini aku akan pulang untuk mengambil barang-barangku, dan pastikan dia tidak ada di depanku jika dia tidak ingin mendengar kenyataan tentang anak kesayangannya ini, bisikku dengan nada yang sangat tajam. Aku tidak menunggu jawabannya, melangkah keluar dengan anggun menuju lobi kantor, merasakan beban bertonton yang selama ini kupikul perlahan-lahan mulai rontok satu persatu. Kebebasan itu terasa sangat manis, semanis aroma parfum yang kupakai hari ini, dan aku tahu bahwa aku baru saja memenangkan satu pertempuran besar menuju kemerdekaan hidupku. Sore itu, aku menghabiskan waktu dengan menelepon beberapa jasa pindah rumah profesional untuk membantuku mengemasi barang-barangku malam ini juga tanpa perlu mengandalkan tenaga Reno. Aku sudah menyewa sebuah apartemen mewah di pusat kota dengan uang pribadiku yang berhasil diamankan oleh Bram pagi tadi, sebuah tempat yang akan menjadi awal baru bagiku. Tidak ada lagi meja makan kosong, tidak ada lagi sindiran mertua, dan tidak ada lagi pengkhianatan di balik layar laptop yang menyala di tengah malam yang sunyi. Sambil menatap matahari terbenam dari jendela kantorku yang tinggi, aku tersenyum puas menyadari bahwa malam ini, saat aku pulang, aku bukan lagi menantu yang terabaikan, melainkan wanita mandiri yang siap menjemput takdir barunya. Tepat pukul 7 malam, aku sampai di depan rumah mertuaku dengan iring-iringan 2 truk jasa pindahan yang sengaja kupesan untuk mengangkut seluruh aset pribadiku. Aku turun dari mobil dengan langkah yang jauh lebih mantap, mengenakan gamis model slim fit yang elegan dan hijab sutra yang berkilau, memancarkan aura kemewahan seorang wanita yang tak lagi bisa ditindas. Di belakangku, 4 orang pria berbadan tegap dari jasa pindahan mengikuti dengan instruksi yang sudah kuberikan dengan sangat detail melalui pesan singkat. Aku tidak lagi mengetuk pintu dengan ragu. Aku membuka pintu besar itu dengan kunci yang masih kupegang, membiarkan suara dentuman sepatu hak tinggiku bergema di ruang tamu yang luas dan dingin itu. Di ruang tengah, Bu Sarah dan Reno sudah menunggu dengan wajah yang tegang, tampak terkejut melihat rombongan pria yang masuk ke dalam rumah mereka tanpa permintaan izin. Bu Sarah langsung berdiri dari kursi goyangnya, wajahnya memerah pada melihat orang-orang asing mulai menyentuh guci-guci kristal dan perabotan mahal yang sebagian besar dibeli dengan uang maharku. Apa-apaan ini, Nadine? Kamu benar-benar sudah hilang akal membawa orang-orang kasar ini ke dalam rumahku. Teriaknya dengan suara melengking yang membelah keheningan malam. Aku hanya tersenyum tipis, mengeluarkan map berisi daftar inventaris barang-barang yang secara hukum adalah milik pribadiku, termasuk furnitur yang dulu kupesan khusus untuk mengisi rumah ini. Rumah ibu? Maaf, Bu, tapi menurut catatan keuangan yang dipegang pengacara saya, cicilan rumah ini sudah 3 bulan menunggak dan selama ini sayalah yang menutupinya secara diam-diam, jawabku dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Reno mencoba mendekat, wajahnya tampak sangat malu di depan para petugas pindahan. Ia berusaha memegang pundakku namun aku segera menghindar dengan gerakan yang sangat elegan.
Nadine, jangan seperti ini, kita bisa bicarakan ini di dalam kamar. Jangan permalukan aku dan ibu di depan orang lain, bisik Reno dengan nada memohon yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku justru sengaja berbicara dengan volume yang cukup keras, agar semua orang di ruangan itu bisa mendengar kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Aku memberikan isyarat kepada petugas untuk mulai mengangkut sofa kulit di ruang tamu dan meja makan kayu jati yang tempo hari menjadi saksi keangkuhan Bu Sarah terhadap rasa laparku. Melihat meja makan itu mulai diangkat, Bu Sarah histeris. Ia mencoba menghalangi para petugas namun segera mundur saat aku menunjukkan surat perintah penyitaan sementara dari firma hukum Bram. Meja ini bukan tanggung jawab saya lagi, Bu. Jadi saya rasa lebih baik saya bawa pergi daripada menjadi beban pikiran untuk ibu setiap kali melihatnya kosong. Ucapku telak, mengutip kata-katanya sendiri dengan nada yang sangat manis. Aku melihat tubuh wanita tua itu gemetar hebat, bukan karena kedinginan, melainkan karena ia menyadari bahwa kekuasaannya di rumah ini baru saja runtuh berkeping-keping. Reno tampak frustrasi, ia mondar-mandir di ruang tengah sambil menjambak rambutnya sendiri, menyadari bahwa tanpa dukunganku, ia tidak akan mampu mempertahankan gaya hidup mewahnya selama sebulan ke depan. Ia mencoba menatapku dengan tatapan memelas, berharap kecantikan dan kelembutan yang biasanya terpancar dari wajah imutku akan muncul kembali untuk memberikan pengampunan. Namun, yang ia dapati hanyalah tatapan kosong dari seorang wanita yang sudah mencapai titik jenuh tertinggi dalam sebuah hubungan yang penuh dengan eksploitasi. Aku terus memberikan instruksi kepada petugas pindahan untuk mengosongkan kamar pribadiku, mengambil setiap helai pakaian bermerek dan koleksi tas yang merupakan hasil keringatku sendiri selama bertahun-tahun bekerja lembur. Saat petugas mulai naik ke lantai atas, Bu Sarah berteriak memaki-makiku dengan kata-kata kasar, menyebutku menantu yang tidak tahu berterima kasih dan wanita yang hanya mengejar harta. Aku berhenti sejenak, memutar tubuhku perlahan hingga pakaian yang pas di badan itu membentuk siluet yang sempurna, lalu menatapnya dengan penuh rasa iba yang dibuat-buat. Ibu bicara tentang harta? Lucu sekali. Padahal anak ibu sedang berusaha mencuri rumah pemberian orang tua saya, karena dia sendiri tidak mampu memberikan nafkah yang layak, balasku dengan suara yang dingin. Kalimat itu bagaikan tamparan keras bagi Bu Sarah, membuatnya terdiam 1000 bahasa sementara Reno hanya bisa menunduk dalam-dalam karena tidak bisa membantah kenyataan pahit tersebut. Aku melangkah menuju dapur untuk terakhir kalinya, mengambil sebuah gelas kristal yang dulu merupakan hadiah ulang tahunku dari ayah, lalu memecahkannya di lantai tepat di depan kaki Reno. Suara pecahan kaca itu terdengar sangat nyaring, melambangkan hancurnya hubungan kami yang sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali dengan cara apapun. Itu adalah sisa kepercayaanku padamu, Reno. Sekarang semuanya sudah pecah dan tidak berharga, persis seperti janji-janji manismu yang ternyata hanya sampah, ucapku dengan tatapan yang sangat tajam. Reno tampak berkaca-kaca, mungkin baru menyadari betapa berharganya wanita yang selama ini ia sia-siakan demi ambisi pribadinya yang sangat dangkal dan tidak berperasaan. Petugas pindahan selesai mengangkut barang-barang terakhir, meninggalkan ruang tamu dan ruang tengah rumah itu tampak melompong, menyisakan kesan dingin dan tidak berpenghuni. Bu Sarah duduk tersungkur di lantai yang kini berdebu, memandangi ruangan yang biasanya terlihat megah namun kini tampak seperti gudang kosong yang suram. Aku mengambil tas tanganku, memeriksa riasan wajahku di cermin kecil, dan memastikan bahwa penampilanku tetap sempurna meskipun aku baru saja melewati badai emosi yang luar biasa hebat. Aku tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Sebaliknya, ada rasa lega yang begitu besar seolah-olah aku baru saja keluar dari penjara bawah tanah yang pengap selama bertahun-tahun. Sebelum benar-benar melangkah keluar,
Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari dalam tas dan meletakkannya di atas lantai di hadapan Reno dan ibunya yang masih terpaku. Ini adalah berkas gugatan cerai dan laporan kepolisian terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan Reno. Kita akan bertemu lagi di pengadilan, jadi siapkan pengacara terbaik yang kalian punya, jika kalian masih punya uang untuk membayarnya, kataku dengan nada final. Aku melihat Reno meraih amplop itu dengan tangan gemetar, sementara Bu Sarah mulai menangis tersedu-sedu, menyadari bahwa masa kejayaan mereka yang ditopang oleh keringatku telah resmi berakhir malam ini. Tidak ada lagi menantu manis yang bisa mereka injak-injak, yang tersisa hanyalah bayang-bayang kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku berjalan keluar menuju mobilku, menghirup udara malam Jakarta yang terasa begitu segar dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru bagi masa depanku yang cerah. Lampu-lampu jalanan tampak bersinar lebih terang dari biasanya, seolah menyambut kepulanganku yang sesungguhnya menuju kebebasan yang hakiki sebagai seorang wanita mandiri. Sambil menyetir menuju apartemen baruku, aku teringat kembali ucapan mertuaku tentang bukan tanggung jawabku, dan aku tersenyum puas di balik kemudi mobilku yang melaju stabil. Malam ini, aku pulang bukan dengan perut yang lapar, melainkan dengan hati yang penuh dengan kemenangan dan rencana-rencana besar untuk membangun kembali hidupku yang sempat terampas. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk menaklukkan setiap babak baru dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. 3 minggu telah berlalu sejak malam pengosongan rumah itu, dan hari ini adalah momen yang paling kunantikan sekaligus paling mendebarkan, sidang perdana mediasi di pengadilan agama. Aku turun dari mobil dengan keanggunan yang tak tergoyahkan, mengenakan setelan kerja berwarna putih tulang yang melambangkan kemurnian niatku untuk memulai hidup baru, dipadukan dengan hijab sutra berwarna nude. Siluet tubuhku yang tetap terjaga dan wajahku yang tampak jauh lebih segar tanpa beban batin segera menjadi pusat perhatian di selasar pengadilan yang ramai. Aku tidak lagi tampak seperti istri yang tertekan. Aku adalah Nadine, wanita berusia 25 tahun yang siap merebut kembali kedaulatan atas hidup dan hartanya dari tangan para pengkhianat. Di sudut ruangan, aku melihat Reno duduk bersama ibunya, Bu Sarah, yang kini tampak jauh lebih tua dan kehilangan aura keangkuhannya yang biasanya menyengat. Pakaian yang mereka kenakan tak lagi semewah dulu, mungkin karena sebagian besar aset likuid mereka telah dibekukan oleh perintah pengadilan atas permohonan Bram. Reno menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara penyesalan, kerinduan, dan ketakutan yang mendalam akan masa depan hukumnya yang suram. Aku melewatinya begitu saja tanpa memberikan kesempatan untuk kontak mata, fokus sepenuhnya pada langkah kakiku yang mantap menuju ruang sidang nomor 4. Bagiku, mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang sedang diproses untuk dibuang ke tempat sampah sejarah hidupku. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan oleh pengacaraku, Bram, yang memaparkan dengan sangat sistematis bagaimana Reno telah melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen selama pernikahan kami. Suasana ruang sidang yang dingin mendadak terasa panas ketika Bram menunjukkan bukti rekaman CCTV dan log aktivitas digital dari laptop Reno yang berhasil dipulihkan oleh tim forensik digital. Aku duduk di samping Bram dengan tangan terlipat di atas meja, mendengarkan setiap detail pengkhianatan itu dengan hati yang sekeras baja. Tak ada lagi air mata yang tersisa untuk pria yang kini tertunduk lesu di kursi tergugat. Reno mencoba menyela beberapa kali dengan suara yang bergetar, namun hakim dengan tegas memintanya untuk tetap diam hingga tiba waktunya bagi dia untuk memberikan keterangan. Saat tiba giliranku untuk memberikan kesaksian, aku berdiri dengan tenang dan berbicara dengan suara yang jernih, menceritakan bagaimana aku diperlakukan secara tidak manusiawi di rumah itu. Aku menceritakan tentang malam kepulanganku saat lembur, tentang perutku yang lapar, dan tentang kalimat bukan tanggung jawabku yang diucapkan Bu Sarah dengan penuh kebencian.
Beberapa orang di galeri sidang tampak berbisik-bisik, merasa simpati pada perjuanganku, sementara Bu Sarah tampak menutupi wajahnya dengan sapu tangan karena malu rahasia dapurnya terbongkar di depan publik. Aku ingin dunia tahu bahwa di balik hijab dan penampilan manisku ini, ada luka yang sangat dalam yang hanya bisa disembuhkan oleh sebuah keadilan yang nyata. Reno akhirnya diberikan kesempatan untuk bicara, dan dengan nada yang sangat memelas, ia mulai mengakui sebagian perbuatannya namun mencoba melemparkan kesalahan pada tekanan ekonomi dan pengaruh ibunya. Saya melakukan ini karena saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Nadine, saya hilaf, ucapnya dengan air mata buaya yang mulai mengalir di pipinya yang kuyu. Aku hanya tersenyum sinis mendengar pembelaan diri yang sangat lemah itu, menyadari bahwa bahkan di saat terdesak pun, ia masih mencoba memanipulasi keadaan dengan narasi demi istri. Hakim tampak tidak terkesan dengan drama yang dimainkan Reno, terus mencecar dengan pertanyaan teknis mengenai aliran dana yang ia pindahkan ke rekening rahasianya sendiri tanpa izin dariku. Bu Sarah yang biasanya sangat vokal kini hanya bisa terdiam membisu. Sesekali ia menatapku dengan pandangan memohon, seolah-olah ia ingin aku mencabut laporan kepolisian terhadap anak kesayangannya. Namun, aku segera mengalihkan pandanganku ke arah jendela ruang sidang, mengingat kembali rasa sakit saat ia membiarkanku kelaparan sementara mereka makan dengan lahap hasil jerih payahku. Rasa empati yang dulu sering membuatku lemah kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh kesadaran bahwa keadilan tidak mengenal kata kasihan bagi mereka yang dengan sengaja berbuat zalim. Aku tidak sedang menuntut balas dendam yang buta, aku hanya sedang menuntut hakku kembali dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di tengah persidangan, Bram mengeluarkan satu kartu as yang selama ini kami simpan, sebuah dokumen kerjasama investasi bodong yang ternyata melibatkan Reno dan beberapa rekan bisnisnya menggunakan namaku sebagai jaminan. Ruang sidang seketika gaduh. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga biasa, melainkan sudah masuk ke ranah tindak pidana penipuan skala besar yang bisa menjerat Reno ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Reno tampak gemetar hebat, ia menatap ibunya dengan wajah pucat pasi, menyadari bahwa lubang yang ia gali sendiri kini sudah terlalu dalam untuk bisa ia lompati keluar. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa melihat bagaimana kebenaran terungkap satu persatu secara otomatis, tanpa perlu aku bersusah payah lagi. Hakim memutuskan untuk menunda sidang minggu depan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun ia memberikan putusan sela yang sangat menguntungkan posisiku, termasuk pengembalian hak pakai atas rumah orang tuaku secara penuh. Saat aku keluar dari ruang sidang, Reno mencoba mengejarku dan menarik ujung pashminaku, memohon dengan sangat rendah agar aku mau bicara berdua saja dengannya di luar jangkauan pengacara. Aku berhenti sejenak, melepaskan pegangan tangannya dengan gerakan yang sangat dingin, lalu menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan yang tenang. Bicaralah pada hukum, Reno, karena mulai sekarang, segala hal tentang dirimu benar-benar bukan tanggung jawabku lagi, ucapku telak, membalikkan kalimat ibunya tepat di depan wajahnya. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang sangat ringan, seolah-olah seluruh beban dunia yang selama ini bertengger di pundakku baru saja terbang ditiup angin sore. Bram menepuk pundakku dengan bangga, meyakinkanku bahwa kemenangan total sudah ada di depan mata dan tidak ada cara bagi mereka untuk bisa mengelak dari jeratan hukum yang sudah mengunci. Aku tersenyum menatap langit Jakarta yang berwarna jingga, merasa bahwa kecantikan dan martabatku kini telah kembali seutuhnya, tanpa ada lagi bayang-bayang penindasan. Malam ini, aku akan merayakannya dengan makan malam yang sangat mewah bersama sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku selama masa-masa sulit yang melelahkan ini. Sesampainya di apartemen baruku,
Aku duduk di sofa sambil menikmati secangkir teh hangat, merenungkan betapa cepatnya roda kehidupan berputar hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Dari seorang istri yang kelaparan dan terhina, kini aku bertransformasi menjadi wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri dan ditakuti oleh mereka yang dulu meremehkanku. Aku menyadari bahwa kecantikan dan penampilan body goalsku hanyalah pelengkap, karena kekuatan yang sebenarnya ada pada ketegasan prinsip dan keberanian untuk berkata cukup pada ketidakadilan. Aku siap menghadapi babak selanjutnya di pengadilan minggu depan, dengan kepala yang tetap tegak dan hati yang sudah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu yang kelam. Pertunjukan ini belum berakhir, dan aku akan memastikan bahwa akhir ceritanya adalah sebuah kemenangan yang mutlak bagiku. Berita mengenai persidangan aset dan dugaan investasi bodong yang melibatkan Reno mulai tercium oleh rekan-rekan bisnis dan lingkaran sosial kami, membuat nama baik yang selama ini dijaga ketat oleh Busara hancur dalam semalam. Aku duduk di kantor baruku, sebuah ruang kerja minimalis yang kusewa untuk merintis agensi kreatifku sendiri, sambil memantau pergerakan saham dan aset yang perlahan-lahan mulai kembali ke dalam kendaliku. Penampilanku hari ini jauh lebih berani. Aku mengenakan setelan tunik modern berwarna marun yang elegan, menonjolkan postur tubuhku yang tegak dan body goals yang tetap terjaga meski jadwal sidangku sangat padat. Aku merasa jauh lebih hidup sekarang, karena setiap keputusan yang kuambil tidak lagi harus melewati sensor ketat atau sindiran tajam dari orang-orang yang tidak menghargaiku. Sore itu, sebuah kiriman paket tanpa nama datang ke kantorku, berisi tumpukan surat kaleng dan foto-foto Reno yang tampak frustrasi di sebuah bar murahan, menunjukkan betapa hancurnya hidup pria itu tanpa dukungan finansial dariku. Aku hanya melihatnya sekilas sebelum membuangnya ke tempat sampah, menyadari bahwa mencoba mencari tahu penderitaan mereka hanya akan membuang-buang energi positif yang sedang kubangun. Namun, tak lama kemudian, ponselku berdering dan kali ini adalah nomor yang tidak kukenal, yang ternyata adalah asisten rumah tangga di rumah mertuaku yang dulu sering membantuku secara diam-diam. Dengan suara gemetar, ia memberitahuku bahwa Busara jatuh sakit dan terus-menerus memanggil namaku di tengah tangisannya yang tak kunjung berhenti sejak pengadilan menyita mobil mewahnya. Ada secercah rasa kasihan yang sempat melintas di hatiku, namun aku segera teringat pada dinginnya lantai dapur dan perihnya perutku saat ia mengusirku malam itu dengan kata-kata yang begitu kejam. Aku menarik napas panjang, menenangkan gejolak emosi yang mencoba menarikku kembali ke dalam lubang manipulasi yang sama yang sudah kukenal dengan sangat baik. Aku hanya berpesan kepada asisten itu untuk memberikan perawatan terbaik bagi Busara dan menyarankan agar mereka menghubungi kerabat mereka sendiri untuk urusan biaya medis. Sampaikan padanya, aku sudah memaafkan secara pribadi, tapi proses hukum tetap berjalan karena ini menyangkut hak orang tua saya yang mereka curi, ucapku dengan nada yang sangat tegas dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Sidang kedua pun tiba, dan kali ini suasana di pengadilan jauh lebih mencekam karena kehadiran media lokal yang tertarik dengan skandal penipuan investasi yang melibatkan nama suamiku. Aku berjalan melewati kerumunan wartawan dengan kacamata hitam dan hijab yang tertata sempurna, memberikan kesan misterius namun berwibawa bagi siapapun yang melihatnya. Reno tampak sangat tertekan oleh sorotan kamera. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan map, sangat kontras dengan diriku yang melangkah dengan penuh percaya diri tanpa ada satu hal pun yang perlu kusembunyikan. Di dalam ruang sidang, hakim membacakan hasil audit forensik yang membuktikan bahwa Reno memang secara sengaja mengalihkan dana investasi ke rekening luar negeri atas nama ibunya, Busara. Kesaksian dari para korban investasi bodong yang diajak oleh Reno pun semakin memberatkan posisinya, menggambarkan Reno sebagai pria yang licik namun pengecut karena selalu menggunakan namaku untuk meyakinkan mereka.
Aku duduk mendengarkan satu persatu kesaksian itu dengan perasaan muak, menyadari betapa dalam lubang kebohongan yang telah ia ciptakan selama ini di belakang punggungku. Sesekali Reno menoleh ke arahku dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan, seolah berharap aku akan berdiri dan menyatakan bahwa ini semua hanyalah salah paham besar yang bisa dimaafkan. Namun, aku tetap diam membatu, memberikan kesaksian dengan bukti-bukti tambahan yang semakin mengunci pintu penjara bagi setiap tindak kejahatannya yang tak termaafkan. Bu Sarah tidak hadir dalam persidangan kali ini karena alasan kesehatan, namun pengacaranya mencoba melakukan pembelaan bahwa kliennya tidak tahu apa-apa tentang asal-usul uang yang masuk ke rekeningnya. Bram, pengacaraku, dengan cerdik memutar rekaman suara yang sempat kurekam secara tidak sengaja saat mereka berdebat tentang cara mencuci uang hasil penjualan rumah orang tuaku. Ruang sidang seketika sunyi senyap saat suara angkuh Bu Sarah terdengar sangat jelas merencanakan bagaimana mereka akan mendepakku setelah semua asetku berpindah tangan ke mereka. Reno tampak tertunduk hingga kepalanya hampir menyentuh meja. Ia menyadari bahwa rekaman itu adalah paku terakhir di peti mati pembelaan hukum mereka yang selama ini mereka banggakan. Hakim kemudian menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan penahanan kota bagi Reno dan pencekalan ke luar negeri bagi Bu Sarah hingga sidang putusan akhir dilakukan 2 minggu lagi. Saat sidang ditutup, Reno mencoba menghampiriku lagi. Kali ini ia berlutut di lantai pengadilan di depan banyak orang, menangis terseduh-seduh sambil memegang ujung sepatuku dan memohon ampunan. Nadine, aku mohon, cabut laporannya. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi suami yang baik, tolong jangan biarkan aku masuk penjara. Ratapnya dengan suara yang memilukan. Aku menarik kakiku perlahan, menatapnya dari atas dengan pandangan yang penuh rasa jijik, menyadari betapa rendahnya martabat seorang pria yang hanya bisa memohon saat kekuatannya sudah hilang sepenuhnya. Aku berjongkok sedikit agar wajahku sejajar dengannya, memastikan sorot mataku yang dingin menembus langsung ke dalam jiwanya yang penuh dengan kepalsuan selama 2 tahun ini. Kamu bilang akan melakukan apa saja? Kalau begitu, lakukanlah satu hal. Jalani hukumanmu dengan jantan dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku setelah semua ini selesai, bisikku dengan suara yang sangat rendah namun mengandung otoritas yang mematikan. Aku berdiri kembali, merapikan hijabku, dan melangkah pergi meninggalkan Reno yang masih bersimpuh di lantai di bawah tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasihan. Yang ada hanyalah seorang wanita yang sudah benar-benar merdeka dari belenggu penindasan yang bernama pernikahan palsu. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menatap gemerlap lampu Jakarta yang luas, merasa seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundakku telah benar-benar menguap ke udara. Aku menyadari bahwa kecantikan dan keimutanku kini memiliki makna baru. Bukan lagi sebagai alat untuk menyenangkan suami, melainkan sebagai simbol ketangguhan dan harga diri yang tak ternilai harganya. Aku memakan makan malamku dengan sangat lahap, merasakan setiap bumbu dan rasa dengan penuh kesyukuran, sebuah kemewahan sederhana yang dulu sempat dirampas dariku oleh keangkuhan mertua. Rasa lapar itu kini telah terbayar lunas dengan rasa bangga, karena aku berhasil memperjuangkan hak-hakku sebagai seorang manusia dan seorang wanita yang bermartabat. Besok adalah hari di mana aku akan meresmikan kantor baruku sepenuhnya, memulai babak baru sebagai pengusaha muda yang sukses tanpa bayang-bayang nama besar keluarga suamiku yang ternyata keropos. Aku sudah menyiapkan rencana bisnis yang matang, memanfaatkan koneksi lamaku yang sempat terputus, karena kesibukanku mengurus rumah tangga yang penuh dengan tuntutan sepihak. Aku tahu perjalananku menuju kesuksesan yang sesungguhnya masih panjang, namun dengan integritas dan keberanian yang kumiliki sekarang, aku yakin tidak ada satupun badai yang bisa meruntuhkan istanaku lagi. Sambil mematikan lampu balkon,
Aku tersenyum pada bayanganku sendiri di kaca, menyadari bahwa Nadine yang sekarang adalah pemenang yang sesungguhnya dalam drama kehidupan yang ia tuliskan sendiri akhirnya. 2 minggu menjelang sidang putusan akhir, tekanan di hidup Reno dan Bu Sarah mencapai puncaknya hingga mereka mulai kehilangan akal sehat untuk menyelamatkan diri. Aku mendapatkan kabar bahwa rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Bu Sarah telah dipasang papan penyitaan oleh bank karena tunggakan cicilan yang tak lagi mampu mereka bayar setelah aku memutus semua aliran dana. Pagi itu, aku sengaja melewati rumah itu untuk menuju kantorku, dan hatiku tak lagi bergetar melihat gerbang hitam yang dulu terasa begitu mengintimidasi. Kini rumah itu tampak kusam dan tak terawat, persis seperti hati penghuninya yang busuk. Aku memacu mobilku dengan tenang, mengenakan kacamata hitam dan busana kerja yang elegan, menikmati hembusan angin kebebasan yang semakin kencang kurasakan di setiap langkahku. Tiba-tiba, ponselku berdering berkali-kali dari nomor Reno, dan entah mengapa kali ini aku memutuskan untuk mengangkatnya, sekadar ingin mendengar sejauh mana ia akan merendahkan dirinya sendiri. Suara di seberang sana terdengar sangat kacau, ada suara barang pecah dan tangisan tertahan yang membuatku segera menyadari bahwa mereka sedang berada di titik nadir. Nadine, tolong. Ibu mencoba melakukan sesuatu yang nekat. Dia tidak terima rumah ini disita, dia mengurung diri di kamar sejak pagi, ucap Reno dengan suara yang serak dan penuh keputusasaan. Aku terdiam sejenak, menepikan mobilku ke bahu jalan, menimbang-nimbang apakah ini hanyalah drama baru untuk menarik simpatiku ataukah sebuah kenyataan pahit yang memang harus mereka telan. Mas, bukankah sudah kukatakan bahwa urusan kalian bukan lagi tanggung jawabku? Jika ada masalah medis atau darurat, hubungi polisi atau rumah sakit, bukan aku, jawabku dengan nada yang sangat datar tanpa emosi sedikit pun. Namun, Reno mulai berteriak histeris, menyalahkan keputusanku yang dianggapnya terlalu kejam hingga menghancurkan mental ibunya yang sudah tua dan rentan. Aku hanya tersenyum sinis di balik kemudi, teringat bagaimana wanita tua dan rentan itu dengan sangat kuat dan bersemangat menghinaku saat aku sedang berada di titik terlemahku sebagai manusia. Aku mematikan telepon itu tanpa menunggu balasan, menyadari bahwa mereka sedang mencoba menggunakan kartu rasa bersalah untuk menjeratku kembali ke dalam siklus toksik yang sama. Tak lama setelah itu, Bram meneleponku dengan kabar yang lebih mengejutkan. Reno mencoba melarikan diri dari penahanan kota dengan menyuap oknum petugas, namun ia tertangkap di pelabuhan saat hendak menyeberang ke luar pulau. Berita penangkapannya segera menjadi headline di beberapa portal berita daring, menampilkan foto Reno dengan tangan terborgol dan wajah yang tertutup jaket, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sosoknya yang dulu selalu sombong dan perlente. Aku duduk di meja kerjaku, menatap layar komputer dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas karena keadilan benar-benar bekerja, namun ada juga rasa miris melihat bagaimana keserakahan bisa menghancurkan hidup seseorang sekejap mata. Penampilan manis dan imutku di profil media sosial agensiku kini menjadi simbol kontras bagi mereka yang dulu menganggapku sebagai menantu yang bodoh dan bisa dikendalikan. Sore harinya, aku dikunjungi oleh keluarga besar Reno yang dulu juga sering menyudutkanku dalam pertemuan-pertemuan keluarga besar, namun kini mereka datang dengan wajah-wajah yang memelas. Mereka memintaku untuk memberikan keringanan atau setidaknya mencabut laporan pidana investasi bodong agar nama keluarga besar mereka tidak semakin tercoreng di masyarakat. Aku menyambut mereka di ruang pertemuan kantorku yang modern, duduk dengan posisi kaki menyilang yang memperlihatkan kepercayaan diri tinggi dan siluet tubuh body goals yang tetap terjaga sempurna. Aku membiarkan mereka bicara selama 15 menit tanpa menyela, mendengarkan segala pembelaan yang intinya hanya memikirkan nama baik tanpa peduli pada kerugian finansial dan mental yang telah kualami. Bapak dan Ibu sekalian, saat saya kelaparan dan diusir di tengah malam, kemana nama baik keluarga ini?
Saat Reno memalsukan tanda tangan saya untuk mencuri rumah pemberian orang tua saya, di mana martabat keluarga yang kalian banggakan? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap, tak ada satupun dari mereka yang berani menatap mataku yang tajam dan jernih, menyadari bahwa mereka tidak memiliki dasar moral sedikit pun untuk memintaku mengalah. Aku berdiri dari kursi, merapikan hijabku, dan meminta sekretarisku untuk mengantar mereka keluar, karena aku memiliki jadwal pertemuan bisnis yang jauh lebih penting daripada mendengarkan pembelaan kosong mereka. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri karena telah berhasil melewati ujian mental terbesar dalam hidupku, menolak untuk menjadi orang baik yang membiarkan dirinya terus-menerus dizalimi. Malam itu, aku kembali ke apartemenku dan menemukan sebuah surat yang terselip di bawah pintu. Ternyata surat itu dari Reno yang ditulisnya dari dalam sel tahanan sementara. Dalam surat itu, ia mengakui segala perselingkuhannya yang lain dan betapa ia merasa sangat bodoh karena telah menyia-nyiakan istri sehebat dan secantik diriku demi keserakahan sesaat. Aku membaca surat itu tanpa setetes air mata pun, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke tempat sampah, karena kata maaf yang datang setelah kehancuran hanyalah sampah yang tidak berguna. Hari sidang putusan akhir pun tiba, dan ruang sidang tampak penuh sesak oleh orang-orang yang ingin menyaksikan akhir dari drama menantu versus mertua yang viral ini. Aku duduk di kursi penggugat dengan busana berwarna biru navy yang berwibawa, memancarkan aura kemenangan yang tenang dan terukur, sementara Reno dibawa masuk dengan pakaian tahanan berwarna oranye. Kontras visual antara kami berdua di ruang sidang itu seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Aku adalah wanita yang bangkit dari keterpurukan, sementara ia adalah pria yang jatuh karena perbuatannya sendiri. Hakim mulai membacakan putusan setebal puluhan halaman, merinci setiap kesalahan yang dilakukan oleh Reno dan keterlibatan pasif namun terbukti dari Bu Sarah dalam pencucian uang aset pribadiku. Memutuskan, menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada terdakwa Reno dan memerintahkan pengembalian seluruh aset yang telah dialihkan kepada penggugat secara utuh. Suara hakim mengetuk palu itu bergema di seluruh ruangan. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup napas panjang, merasakan beban yang terakhir benar-benar terangkat dari dadaku seiring dengan suara ketukan palu tersebut. Reno tampak lunglai di kursinya, sementara di barisan belakang, aku melihat Bu Sarah menangis tersedu-sedu tanpa ada satupun kerabat yang mendekat untuk menenangkannya. Keadilan telah ditegakkan, dan malam yang dingin dengan perut lapar itu kini telah terbayar dengan sebuah kemenangan hukum yang mutlak dan tak terbantahkan. Aku keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang, melangkah melewati kerumunan wartawan yang mencoba meminta komentarku dengan senyum yang paling manis dan tulus yang pernah kuberikan. Aku hanya memberikan satu pernyataan singkat, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah lupa alamatnya. Sekarang saatnya saya melanjutkan hidup saya yang sesungguhnya. Aku masuk ke dalam mobilku, merasakan sebuah babak baru dalam hidupku sedang terbuka dengan sinar matahari yang menyinari jalanku menuju masa depan yang cerah. Aku bukan lagi korban, bukan lagi menantu yang terabaikan, melainkan Nadine, wanita berhijab yang kuat, mandiri, dan siap menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri masa kegelapan dalam hidupku, dan kini aku berdiri di balkon kantor agensi kreatifku yang baru, menatap cakrawala Jakarta yang berkilau. Apartemen mewah dan mobil yang dulu ingin dikuasai Reno kini sepenuhnya kembali ke tanganku, ditambah kompensasi kerugian yang membuat finansialku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penampilanku hari ini mencerminkan kesuksesan seorang wanita mandiri. Aku mengenakan blus sutra berwarna champagne yang jatuh sempurna di tubuhku, dipadukan dengan hijab dengan motif eksklusif hasil desain agensiku sendiri.
Wajahku yang dulu kusam karena beban batin kini memancarkan aura kebahagiaan yang nyata, membuat siapapun yang melihatku seakan tak percaya bahwa aku pernah berada di titik terendah. Pagi ini, aku menerima sebuah surat dari lembaga pemasyarakatan, sebuah permohonan kunjungan dari Reno yang kabarnya mengalami depresi berat selama menjalani masa hukumannya. Aku menatap surat itu selama beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk membakarnya dengan pemantik api kecil yang ada di mejaku, membiarkan abunya terbang tertiup angin. Tidak ada kebencian yang tersisa, namun juga tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan yang bisa disalahgunakan untuk kembali menarikku ke masa lalu yang beracun. Aku sudah belajar bahwa memaafkan bukan berarti harus mengizinkan orang yang sama untuk menyakiti kita kembali, dan keputusanku untuk memutus kontak adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi diriku sendiri. Di sisi lain, kabar tentang Bu Sarah jauh lebih menyedihkan. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, ditinggalkan oleh sebagian besar teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memujanya. Kekayaan yang ia bangga-banggakan ternyata hanya istana pasir yang pondasinya dibangun di atas penderitaan dan hak orang lain, dan kini ia harus menelan kenyataan pahit itu sendirian. Sesekali aku mengirimkan paket makanan dan kebutuhan pokok melalui kurir tanpa nama ke alamatnya, bukan karena aku ingin kembali berhubungan, melainkan sebagai bentuk rasa syukurku kepada Tuhan. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang di sekitarku yang harus merasakan perihnya perut lapar di malam hari, bahkan orang yang dulu pernah melakukannya padaku. Agensi kreatif yang kurintis kini berkembang sangat pesat, mempekerjakan banyak wanita muda berbakat yang memiliki semangat juang yang sama denganku untuk mandiri secara finansial. Aku sering mengadakan sesi berbagi di kantor, menceritakan pengalamanku tanpa menyebutkan nama, untuk mengingatkan mereka bahwa kecantikan dan penampilan menarik harus dibarengi dengan kecerdasan logika dan kemandirian hukum. Aku ingin mereka menjadi wanita yang body goals secara fisik, namun juga mental goals secara batin, sehingga tidak ada satupun pria atau mertua yang bisa meremehkan martabat mereka. Kantor ini bukan sekadar tempat bekerja bagiku, melainkan sebuah monumen kemenangan atas ketidakadilan yang pernah kualami. Suatu sore, aku mengunjungi rumah pemberian orang tuaku yang dulu hampir saja berpindah tangan. Rumah itu kini sudah kurenovasi total dengan konsep minimalis modern yang penuh dengan tanaman hijau. Aku berjalan di setiap sudut ruangan yang kini terasa sangat hangat dan bercahaya, jauh berbeda dari kesan suram dan dingin saat Reno masih mencoba menguasainya dengan tipu muslihat. Aku duduk di meja makan yang baru, sebuah meja kayu besar yang kini selalu penuh dengan buah-buahan dan camilan lezat yang bisa kunikmati kapanpun aku mau tanpa harus meminta izin siapapun. Di rumah ini, aku menemukan kembali kedamaian yang sempat hilang, sebuah tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi atau dikucilkan. Aku teringat pada malam itu, malam saat aku pulang lembur dengan perut lapar dan hanya mendapatkan penolakan dingin yang menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. Jika waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan mengubah satu detik pun dari kejadian itu, karena rasa sakit itulah yang memaksaku untuk bangun dan melihat kenyataan yang selama ini tertutup oleh cinta buta. Tanpa malam yang menyakitkan itu, aku mungkin masih menjadi istri yang tertindas, yang asetnya perlahan habis digerogoti oleh suami dan mertua yang serakah. Tuhan memiliki cara yang sangat misterius untuk menyelamatkan hamba-Nya, terkadang melalui rasa lapar dan luka yang paling dalam untuk membukakan jalan menuju cahaya yang paling terang. Hubunganku dengan orang tuaku juga menjadi jauh lebih erat. Mereka bangga melihat bagaimana putri kecil mereka yang manis dan imut ternyata memiliki keberanian seorang pejuang saat haknya diinjak-injak. Aku sering mengajak mereka berlibur ke luar negeri, menikmati hasil jerih payahku yang kini berkali-kali lipat lebih banyak daripada saat aku masih terbelenggu dalam pernikahan yang eksploitatif.
Setiap kali kami makan bersama, aku selalu memastikan meja kami penuh dengan hidangan terbaik, seolah ingin menghapus memori tentang meja kosong yang pernah membuatku menangis sendirian di tengah malam. Kebahagiaan mereka adalah prioritas utamaku sekarang, dan aku bersyukur masih memiliki kesempatan untuk membalas budi mereka dengan cara yang paling terhormat. Mengenai asmara, aku memilih untuk tidak terburu-buru. Ada beberapa pria yang mencoba mendekat, namun kini aku memiliki standar yang jauh lebih tinggi dan filter yang jauh lebih ketat daripada dulu. Aku mencari seseorang yang bukan hanya mencintai kecantikan fisikku, melainkan menghargai prinsip, karir, dan kemandirianku sebagai seorang wanita yang berdaulat. Aku tidak lagi mencari pelindung dalam artian finansial, karena aku sudah menjadi pelindung bagi diriku sendiri dan banyak orang lain di sekitarku. Jika suatu saat nanti aku memutuskan untuk menikah lagi, itu adalah karena aku ingin berbagi kebahagiaan, bukan karena aku butuh divalidasi atau butuh tempat bernaung. Malam ini, aku kembali pulang lembur dari kantor setelah menyelesaikan sebuah proyek besar yang akan diluncurkan bulan depan, namun kali ini suasananya sangat berbeda. Aku pulang ke apartemenku yang nyaman, di mana aroma lilin aromaterapi dan pemandangan lampu kota menungguku dengan penuh kehangatan yang menenangkan jiwa. Aku membuka kulkas yang penuh dengan makanan bergizi, memasak makan malam kecil yang lezat, dan menikmatinya sambil menonton film favoritku di atas sofa yang empuk. Tidak ada lagi rasa takut akan sindiran, tidak ada lagi rasa haus akan pengakuan dari orang lain, hanya ada aku dan ketenangan yang selama ini kuperjuangkan dengan darah dan air mata. Aku memandang bayanganku di jendela kaca yang memantulkan sosok wanita muda berhijab, cantik, imut, dan tampak sangat kuat di bawah cahaya lampu ruangan yang lembut. Aku tersenyum pada diriku sendiri, menyadari bahwa perjalanan dari bukan tanggung jawabku menuju aku memegang kendali adalah pencapaian terbesar dalam hidupku sejauh ini. Malam itu aku memang kehilangan sebuah keluarga palsu, namun sebagai gantinya, aku menemukan kembali diriku yang sejati yang jauh lebih berharga dari apapun. Dengan hati yang penuh dengan syukur, aku mematikan lampu apartemenku, siap untuk menyambut hari esok yang menjanjikan lebih banyak petualangan dan keberhasilan dalam hidupku yang baru yang luar biasa.